Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, insya Allah solih. Begitupun Ustazah Iza selalu mendoakan kalian semuanya, di mana saja berada, dalam keadaan sehat, solih, dan senantiasa semangat belajar. Baik, biar diberkahi Allah, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bijama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Faizah Nuril Jannah yang hari ini akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, masih tentang pembahasan surat Al-Falaq, lanjutan dari video yang pertama. Marilah kita mulai pelajaran hari ini, anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang materi pokok-pokok atau kandungan isi surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tujuannya adalah supaya kita lebih memahami dan mengerti apa saja pesan-pesan Allah di dalam surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, surat Al-Falaq itu adalah surat yang diturunkan di Mekah atau disebut dengan surat Makkiyah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, surat Al-Falaq itu pada hakikatnya adalah merupakan surat memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Memohon perlindungan dari apa, Ustazah? Dari segala macam jenis kejahatan yang ada, baik nyata maupun tidak nyata, yang harus selalu kita waspadai. Apa saja kejahatan yang harus kita waspadai dalam kehidupan sehari-hari? Berdasarkan surat Al-Falaq, ada 4 anak-anakku yang harus kita waspadai kejahatan tersebut. Apa saja, Ustazah 4 kejahatan yang harus kita waspadai dalam kehidupan sehari-hari itu? Yang pertama adalah kejahatan makhluk. Sebab kita ketahui bersama Allah menciptakan makhluk banyak sekali. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan yang mana memiliki sifat yang tidak semuanya baik. Ada juga yang jahat. Begitu juga Allah menciptakan makhluk gaib atau makhluk yang tidak bisa nyata kita lihat. Juga demikian, memiliki sifat baik, ada juga yang memiliki sifat jahat. Nah, yang memiliki sifat jahat inilah makhluk Allah harus senantiasa kita waspadai kejahatannya. Kemudian yang kedua adalah kejahatan malam. Kejahatan malam, anak-anakku, pada saat semua orang tidur terlelap, nah disitulah kita tidak bisa menjaga diri kita, kecuali hanya dengan doa-doa kita kepada Allah, agar Allah selalu melindungi kita dari semua mara bahaya, dari semua kejahatan makhluk di saat malam gelap gulita, di saat kita tertidur lelap. Kemudian yang ketiga adalah kejahatan perempuan penyihir. Masya Allah gitu ya. Ada, Ustazah, ada. Orang itu juga berprofesi sebagai seorang penyihir yang mana sering sekali dan senang sekali menyelakai orang lain. Ketika sudah hatinya dendam kepada orang, dicelakai, disihir untuk menjadi sesuatu, terluka dan sebagainya. Dari jenis macam penyihir, kejahatan penyihir, kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari segala macam tipu daya sihir dan orang-orang jahat di sekitar kita. Nah, yang terakhir anak-anakku adalah kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki, atau kejahatan orang yang dengki. Yang keempat ini yang harus juga kita waspadai adalah kejahatan orang yang dengki. Masya Allah, ketika orang sudah memiliki hati yang dengki, bisa kita ketahui nak, kejahatannya akan bisa melebihi kejahatan setan, kejahatan makhluk Allah yang tidak bisa terlihat. Itu pesan isi pokok kandungan dari pelajaran surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5 mengajarkan kita bahwa 4 kejahatan ini harus selalu kita waspadai. Kita ulang sekali lagi, ada kejahatan apa tadi nak? Yang pertama betul adalah kejahatan makhluk. Kemudian kejahatan malam. Yang ketiga adalah kejahatan perempuan penyihir. Dan yang keempat yang harus kita waspadai adalah
kejahatan orang yang dengki. Nah, dengan cara kita waspada dengan kejahatan yang ada di sekeliling kita ini, dengan cara apa? Jangan lupa nak, kita selalu berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Juga kita senantiasa membaca surat Al-Falaq, supaya kita senantiasa dilindungi Allah kapan dan di mana saja kita berada. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga memberikan manfaat yang luar biasa kepada kalian semuanya. Ingat pesan Ustazah, di mana saja berada senantiasa berdoa hanya kepada Allah saja, karena sungguh penjagaan Allah dan perlindungan Allah lah yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi anak yang solih dan senantiasa berdoa. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ustazah Izzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.